Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم Wassadaqallahu Rasulul Karim. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah curahkan kasih sayang kepadanya sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, rutinitas kita, yang mana kita akan melanjutkan bagian seputar bab haji dan umrah, fasal-fasal yang akan menyatakan tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang muhrim atau orang yang ihram. Pada pagi yang lalu kita sudah bahaskan yang diharamkan bagi seorang laki-laki dalam keadaan ihram. Salah satunya adalah menutup kepalanya, apakah dengan pakai peci, apakah dengan kain, apakah dengan tempelan, atau dengan daripada yaitu topi dengan kain, dan kemudian menggunting kuku, ataupun dia termasuk juga motong rambut. Itu diharamkan bagi seorang yang sedang dalam keadaan ihram. Memakai sepatu, kaos atau kaos kaki yang tertutup daripada jari kaki dan tumitnya, maka itu diharamkan dan terkena denda bagi laki-laki yang sedang dalam keadaan ihram, yang sudah memakai pakaian ihram. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kembali apa saja yang diharamkan bagi seorang perempuan, yang mana perempuan ini dalam keadaan dia itu melaksanakan ihram. Orangnya disebut dengan muhrim. Orangnya disebut dengan muhrim. Ya, beda muhrim, beda mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, orang yang memakai kain ihram. Kalau mahram itu baru berbeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
syahdan. Haram atas perempuan menutupi mukanya jikalau sahaya sekalipun. Haram atas perempuan menutupi mukanya jikalau sahaya sekalipun. Sekalipun budak. Dan sunnat bagi perempuan membukakan kedua tapak tangannya hingga pergelangannya. Kalaulah laki-laki itu diharamkan yang sedang ihram menutup kepala, peci, sorban, kain, apa saja yang menutupnya, sementara dia itu pakaian ihram, maka perempuan yaitu demikian pula di bagian wajahnya. Kiasannya ke laki-laki di kepala, kalau perempuan di wajah. Maka bagi perempuan yang sedang dalam keadaan ihram, haram hukumnya dia menutup mukanya pakai cadar. Ini pakai cadar, dia sedang ihram, sedang tawaf, sedang sa'i. Kalau dia lakukan masih dalam rukun itu, maka hukumnya haram dan terkena denda. Ini pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Adapun mazhab yang lain, ya, Hambali boleh, Hanafi boleh. Ya, Hanafi karena rata-rata di jamaah sana pakai tutup cadar semua. Ya, tutup cadar, tetapi tidak dipegang oleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah kiasannya kepada laki-laki yang tidak boleh menutup kepala, perempuan tidak menutup dia wajahnya, harus terbuka. Batasannya wajahnya sampai di mana. Dan perempuan juga sunat bagi mereka itu pergelangan tangannya, telapak tangannya itu terbuka sampai di pergelangan. Nah, kalau macam seperti ini misalkan, seperti ini, telapak tangan terbuka, tapi ini terbuka, ini aurat, ya, aurat ini. Makanya ada yang perempuan juga pakai jubah, mukenanya besar, tapi ini tangan nampak, aurat ini, ya, aurat. Maka yaitu dia harus ditutup ini. Sunatnya begini, ya, sunatnya begini, terbuka. Tapi kalau ada orang ininya terbuka semua, tinggal di sini saja, boleh, nggak apa-apa. Kalau dapat terbuka semua, walaupun di dalam sholat dia pakai seperti ini, boleh. Ini bukan auratnya, ini batin, ini zahir. Batin, zahir. Dia pakai salat, boleh, asalkan tertutup. Tapi karena kita yaitu masyarakat Indonesia, orang yang sopan, jadi pakailah mukena untuk kehati-hatian supaya tidak nampak aurat. Makanya di Mekah tuh yang sopan tuh Indonesia dengan memakai mukena itu, mukena yang terusan, mukena yang potongan. Nah, jadi bila dia hendak beribadah tawafkah, ya, maka si perempuan itu sunatnya dia buka buat tangannya. Bila dia tak sampai pula lengan bajunya bagi perempuan, pakai manset. Manset dia sampai sini aja. Karena nanti dia istislam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ngangkat tangannya untuk melambaikan ke Hajarul Aswad. Maka nanti begitu nampak. Maka pakai manset dia. Nah, itu bagian perempuan yang sedang dalam keadaan ihram adalah wajahnya. Tapi kalau setengah macam mana? Sama juga. Setengah. Dengan kacamata boleh? Boleh. Kacamata hitam. Kacamata boleh. Tapi jangan kacamata untuk orang yang kacamata orang ngelas sampai ke wajah sini. Itu tak boleh. Sama juga. Itu nutupi. Karena panasnya itu akhirnya dari Indonesia dibawa kacamata ngelas. Ini tertutup wajahnya sama. Kacamata untuk melindungi mata. Itu boleh.
Baiknya jangan, harus terbuka, semua. Kalau perempuan boleh pakai topi, mau topi pantai, mau topi apa, bawa karena panas. Laki-laki tak boleh. Kalau dia panas, ininya botak, nggak apa-apa. Biar terang aja situ. Oh, tak bisa, tak sanggup dia di sini dah botak. Pakai payung aja, payung yang tidak menempel. Ini. Adapun sebab disuruh pada perempuan membukakan, adapun sebab perempuan adapun sebab disuruh pada perempuan membukakan mukanya dan laki-laki mengubahkan pakaiannya daripada adat kebiasaan, karena senantiasa perempuan itu menutupi mukanya daripada dilihat orang yang helat akan dia. Maka disuruh pada masa itu membukakan dia supaya diketahui berubah adat. Demikianlah kias laki-laki pun, demikianlah kias laki-laki pun. Ya, apa sebabnya perempuan itu wajahnya pada wajahnya itu dibuka, dan laki-laki itu dia mengubahkan pakaiannya dari jahit ke yang tidak jahit, yang lembaran gitu. Apa sebabnya? Nah, yang menurut pakaian-pakaian adatnya, ini kan pakaian adat kita nih, pakaian-pakaian kebiasaan kita ini, bukan adat-adat di kampung, bukan ya. Maksudnya adat umumnya. Ini pakaian kita. Ketika ihram berubah, yaitu menjadi pakaian kain ihram. Perempuan begitu juga, yaitu dia biasa terbuka, membukakan wajah itu pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena senantiasa perempuan itu menutupi mukanya daripada dilihat orang yang helat akan dia. Karena perempuan itu senantiasa itu perempuan menutupi wajahnya daripada yang dilihat oleh orang ajnabi, oleh orang lain. Itu hikmahnya. Maka disuruh pada masa perempuan, pada masa itu membuka akan dia supaya diketahui berubah adat. Ya, berubah adat. Ada sebagian perempuan yang mana dia itu pakai cadar, kemudian ketika dia ihram maka dia bukakan cadarnya, ya, bukakan cadarnya, yaitu menurut supaya ada perubahan yang kebiasaan menjadi yang kebiasaan dilakukan, yang tidak dilakukan sedang dalam keadaan ihram, ubah. Yang laki-laki begitu juga, yang pakaian kebiasaan diubah menjadi adat yang bahasanya itu mengubah pakaiannya. Nah, kalau pakai masker orang yang sedang dalam keadaan ihram ya boleh, tapi kena denda. Ya, dia kena denda. Dia pakai masker, wajibkan pakai masker, ya nggak apa-apa, pakai aja. Cuma bayar denda saja kok. Tidak ada alasannya bagi perempuan kan, bagi laki-laki tak apa-apa. Karena yang penting jangan maskernya di atas kepala. Masker di atas kepala itu laki-laki tak boleh. Walaupun cuma satu ini ya, terletakkan tempel ini. Tapi kalau perempuan boleh. Dia itu tapi bayar denda. Dan demikian lagi bukan. Tetapi tidak haram atas perempuan menutupi segala badannya. Kalau perempuan tak masalah tutup badannya. Dan pada memakai kain yang diharamkan pada laki-laki, nggak apa-apa. Kalau laki-laki tak boleh.
Perempuan boleh menutupin pakaiannya, menutupi segala badannya, sebuah kecuali wajah dan muka, ada wajah dan daripada telapak tangan, zahir dan batinnya, ya, bagian dalam dan bagian luar itu bagian perempuan. Tapi bagian laki-laki tidak, dia tak boleh pakaian yang berjahit, pakaian baju kaus, singlet, apa saja yang pakaian sejenis dia jahitan, maka itu tidak boleh. Itu kiasannya, itu hikmahnya, supaya membedakan dalam kebiasaannya sehari-hari. Nah, di sana hari ini nampak kan kebiasaan orang yang dia tidak pernah memakai kain ihram, yang biasa pakaian ini tiba-tiba berubah di sana, dia kan ada satu perubahan. Nah, bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram itu. Walaupun dia pakai sorban biasa, walaupun pakai ghutrah dia biasa, walaupun pakai jubah imamnya di masjid, ulamanya, saat dia yaitu melaksanakan umrah atau haji, lepas semua. Yaitu lepas dengan kain ihram. Walaupun dia itu raja sekalipun, gubernur Mekah, gubernur Madinah, bila dia yaitu melaksanakan haji itu, maka yaitu meninggalkan pakaian-pakaian yang jahit. Perempuan boleh tutup semua dengan pakaian jahit kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan demikian lagi tidak mengapa. Dan demikian lagi tidak mengapa jikalau tertutup sedikit daripada had mukanya. Dan demikian lagi tidak mengapa tertutup sedikit daripada mukanya, sebab ia memeliharakan akan menutup kepalanya. Dan lagi harus boleh bagi perempuan mengulurkan kain daripada kepalanya ke mukanya. Boleh perempuan mengulurkan kain daripada ke mukanya, artinya lebih dikit lah. Menutup dikit tak apa-apa, jangan menutup habis maksudnya. Menutup dikit. Laki-laki pun begitu, daripada mukanya. Tapi bagi perempuan yang ini utama, karena cerita ada perempuan mengulur kainnya daripada kepalanya, misalnya kan jilbab atau apa saja ditutupkan karena untuk menahan panas tuh, boleh mengulur dikit sampai ke bawah, dengan direnggangkan mukanya, dengan direnggangkan mukanya, seperti yang dikerjakan perempuan di atas apa tuh anginnya. Kabur sini tulisannya. Di atas apa tuh? Apa di situ, Pak? Di atas angin ya. Tertepat dengan angin. Seperti yang dikerjakan perempuan di atas angin, jikalau tidak karena hajat sekalipun. Ya, di dekat yang bukit-bukit, ya, berjalan, kemudian tertepa dengan angin, karena tidak hajat, ya nggak masalah. Dan jika tertutup kain pada mukanya dengan ikhtiarnya, misal dengan sengajanya, ikhtiar ada usahanya, dia tutup mukanya, atau tidak dengan ikhtiarnya, lagi tiada dibukakannya dengan segeranya, maka berdosalah ia, lagi kena fidyah. Artinya makanya tadi apa? Tertepa angin gitu. Kain itu tertepa angin, kainnya, jilbabnya langsung tertutup mukanya. Tertutup mukanya. Terus kalau sudah tertutup demikian mukanya dengan cara ikhtiar,
atau dengan cara tidak usahanya. Arti ikhtiar itu dia ikhtiar usaha dia sendiri untuk menutupin, ya kan? Atau dengan tidak ikhtiar dia tidak memegang kain, tetapi tiba-tiba angin kencang dari sana, tertutup wajahnya semua. Nah, ini bagaimana nih? Bila dia tidak lepaskan, maka yaitu berdosalah dan terkenalah dia fidyah. Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Baik dirinya sendiri yang buat atau ini. Tapi kalau sudah dia ditutupkan, kena angin lah. Lumayan tertutup wajah. Nah, lumayan katanya. Dia berarti itu sengaja. Dia tarik lagi terpaan angin, maka yaitu tidaklah apa-apa. Sampai ke sini digali hukumnya nih. Karena pasti pakai mukena nanti itu kalau orang yang haji dan umrah tuh dari kiri kanan tuh angin kencang, apalagi di luas tandus di situ kan, angin pasti itu tertepak-tepak angin, tertepak. Demikian pula laki-laki, misal laki-laki, apa dia? Orang dari misalnya ada tisu terbang lengket ke kepalanya. Pas sementara dia dalam keadaan ihram. Bila dia tidak sengaja terbang sendiri, ikhtiar dia sendiri, maka cepat dia ambilkan. Kalau dia itu daripada tidak sengaja dia, maka cepat. Kalau disengajakan, lumayanlah, tidak apa-apa dulu. Biar dingin, maka berdosalah sama seperti perempuan tadi. Ikhtiar, makna ikhtiar itu apa? Yaitu gerak sendiri. Ini contoh dalam ilmu tauhid itu disebutkan, yaitu ikhtiar. Satu ikhtiar, satu tidak ikhtiar. Ikhtiar itu apa dia ikhtiar? Yaitu daripada gerakan. Nih saya pegang nih. Saya lembarkan. Ini namanya ikhtiar. Gerakan sendiri. Kalau dia tidak ikhtiar apa? Seperti lembaran ini bergerak sendiri. Ada angin. Atau kulit kita ini bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Ini tanpa ikhtiar. Ya. Kalau ini gerak tangan itu ikhtiar. Kalau ini bergerak dia sendiri, tangan maupun mata itu tanpa ikhtiar. Dalam ilmu tauhid disebutkan. Dah. Tertepak angin. Tertiup angin. Dan demikian lagi haram atas laki-laki dan perempuan lagi kena fidyah. Haram bagi laki-laki dan perempuan lagi kena fidyah. Apa tu? Memakai qaffazaini pada kedua tapak tangannya hingga pergelangannya. Laki-laki, perempuan itu pakai sarung tangan, qaffazaini. Kalau satu sarung, qaffazun. Dua sarung, maka yaitu qaffazaini. Laki-laki tak boleh, perempuan tak boleh memakai itu. Sudah saya kirimkan fotonya. Itu apa masuk qaffazaini? Qaffazaini adalah sarung masuk, sarung tangan. Wah, ini tutup semuanya. Tak bernapas jari-jarinya. Tutup rapat. Baik laki-laki maupun perempuan, bila dia pakai ini untuk melaksanakan haji dan umrah, maka dia terkena denda dan lagi fidyah. Lagi apa? Dosa dan kena fidyah. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki apabila dia pakai itu. Dah. Sampai pergelangan tangannya. Jadi yang bagusnya mana? Yang sunatnya dibuka semua. Sunat dibuka seperti tadi sampai pergelangan. Tapi kalau dia pakai untuk ada pengikatnya, ini dibuka, boleh. Ini dibuka, sunat buka. Kan ada yang satu lagi itu di belakang. Apa namanya? Saya lupa aja namanya. Apa namanya, Bu? Apa namanya? Udah salah. Apa namanya yang bagian perempuan di sini yang ini aja yang dipakai panjang tuh. Pokoknya gitulah. Tanya nanti sama istrinya. Lupa saya namanya tuh. Saya yang lihat ada. Jadi pakai
Dia sarungnya masuk ini aja. Nanti dua jari macam cincin, diikat tali. Jadi gini, ini terbuka nih. Untuk dia hati-hati, dia pakai tutupnya ini lagi sampai kemari, jadi enggak terbuka. Jadi terbuka. Itu bagus. Itu boleh itu. Sampai pergelangan. Atau salah suatu daripada dua tangannya dipakaikannya, yaitu sarung tangan qaffazun itu bahasa Arabnya satu aja tangan, kena fidyah. Yaitu suatu perusahaan porosan, satu porosan seperti kekendi yang menyelup segala jari tangannya kedua haram. Kedua jari tangannya menyelup tuh ada bentuk inai atau apa saja, kan? Jadi bila tercelup tangannya langsung tertutup seperti orang yang kayak pakai sarung tangan, kulitnya tak nampak lagi, berubah. Dimasukkannya ke tepung misalnya. Satu aja pun sementara dia dalam keadaan ihram maka tak boleh. Dicelup, menyelup ke kendi yang menyelupi segala jari-jarinya, jari-jari ditutup, tutup jari-jari, jadi lengket itu. Ini aja. Maka dia yaitu haram. Kedua, haram memakai bau-bauan atas laki-laki dan perempuan. Haram bagi laki-laki dan perempuan untuk memakai bau-bauan, dan memakai minyak termasuk juga. Dan perempuan dan khunsa pada badannya, jikalau hidungnya sekalipun. Minyak wangi ini dia cium aja. Dicium saja itu sudah tak boleh, apalagi dicolek. Di kain ihram, di badannya, cium saja tak boleh. Baik itu laki-laki maupun perempuan bila dia sedang dalam keadaan ihram. Haram. Termasuk khunsa juga, antara laki-laki dan perempuan, milik dua gender. Atau dipakainya pada batin, umpamanya dimakannya akan dia minyak wangi itu. Ini contoh aja. Saking tak bolehnya itu bagian batin dimakannya. Makannya tahu kan? Semprot. Kan masuk ke dalam minyak wangi itu. Itu bagian batin itu. Disemprot di mulut minyak wangi. Biasalah kalau tidak mau jumpa seseorang kan harus supaya nanti enak dicium oleh lawan bicara. Atau di apa itu ya? Ada huruf ta enggak? Apa Pak Wah? Apa di situ Pak Cahyo? Sama juga. Kabur juga ya. Huruf dal, ha, qa, nun, ha. Itu ya. Ya kan? Sama ya. Kaf sama nun, ny sama sa. Atau dihakonahkannya akan dia ke dalam hidung, ditekankan. Atau ditekankannya di dalam hidung. Ini nyumbat. Apa itu namanya? Fix ya kan? Itu. Ini istilah ini agak berat kalau nggak tahu Arabnya, payah juga. Ditekankannya, disumbatnya. Fix and healer. Sementara dia dalam keadaan ihram. Itu tak boleh, haram. Tadi dimakan, semprot. Dihakanahkannya
ditekannya ke dalam hidung, atau dipakainya bau-bauan itu pada kainnya. Jikalau di bawah na'lain sekalipun, jikalau sekalipun dia pakai dia pakai minyak wangi itu di sendalnya, di badannya, sekalipun dia pakai sendalnya minyak wangi supaya wangi, kan nggak kedapatan nanti, nggak tahu mutawif itu badan saya wangi. Nah, bukan karena mutawif, inilah perintah Allah ini dalam fikih begitu kan. Jadi curi-curi tempatlah untuk menyemprot atau memakai minyak wangi, akhirnya sendal lah atau sepatu, itu pun tak boleh, kedua sendalnya sekalipun. Atau disumpalnya kesturi, minyak wangi ditumpuk, ya, misal minyak wangi taruh di sini, tumpuk, bisa jadi di kantonginya, dikantongkannya bagi perempuan, bagi laki-laki, dimasukkan ke tempat lain, membawa minyak wangi, nah itu sumpalnya, tak boleh. Pokoknya hindari minyak atas nama bau-bauan, wangi-wangian. Atau umbar pada kainnya, minyak tadi itu dililitkannya kainnya itu aja, atau dimasukkannya ke dalam kainnya, kan sama kan. Nah, dimasukkan tadi lilit atau dimasukkannya, maka dipakainya akan dia, maka yang haram memakai bau-bauan pada badannya dan pada pakaiannya itu, jikalau dipakainya seperti adat. Seperti adat itu apa? Seperti umum dia. Sebelum dia ihram, dia kan pakai minyak wangi. Sebelum pasang niat, kan sunat udah pakai minyak wangi. Sunat mencukur, sunat memakai minyak wangi, sunat bersih-bersih. Nah, kalau sudah pasang niat nanti di mikot, ya sudah tak ada lagi. Nah, yang minyak wangi, yang potong rambut, yang cukur tadi itu tak ada lagi. Udah. Semasa belum selesai rukun-rukunnya, maka hindari apa yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan ihram itu tadi. Ya. Apa maksud wangi bau-bauan itu tadi itu? Maksudnya, adapun muradun, murad ini bahasa Arabnya. Adapun maksud daripada bau-bauan itu di sini, barang yang dikasatkan dengan dia harum pada ghalibnya, yaitu kesturi dan umbar dan jubut dan gohar dan waras. Ini nama-nama minyak wangi di Arab ya. Minyak wangi di Arab. Kalau minyak wangi di Indonesia, di sana tak ada. Ya, karena aja contohnya di Arab, ya minyak wangi di Arab lah. Yaitu bau-bauan bau-bauan yang perasan negeri Yaman. Oh, berarti itu tadi dari Yaman. Dan jundan dan jubat dan raihan Farisi atau lainnya. Dan murtahashi, ini nama ya. Nanti kita beli, kita lihat apa itu murtahashi. Dan kuma-kuma, dan kapur, dan judan, dan dailam. Nah, ini tak pernah dengar namanya nih. Atau dailam. Dan bunga bunga jelik. Bunga jelik. Itu tak, bukan di sini itu berarti, dia di sana. Bunga jelik dan bunga inai. Nah, ini baru tahu kita. Pokoknya ada inai-inainya, belajar. Bunga inai. Ah, itu wangi-wangi semua tuh, harum-harum. Diciumnya, disampernya ada pohon, ada bunga yang wangi, sementara dia pakaian gaya ihram, maka kena denda. Dan bunga telupur dan bunga
narjas, dan bunga binafsaj, dan bunga air mawar. Nah, ini tahu kita nih. Dan bunga yasmin, nah, ini tahu kita nih. Dan bunga melur, nah, ini tahu juga nih. Dan bunga pekan, dan bunga cempaka. Dah tahu kita nih. Dan bunga asin. Nah, ini kok nggak tahu cara baca, kok nggak berguru? Ini bingung nih, tak kemana-mana nih lari. Karena nggak asing nih. Dan bunga susun, dan bunga bana, dan minyaknya, dan minyak lembu taran. Apa nama lah nih? Dan minyak segala bunga yang tersebut itu, yaitu memasukkan segala bunga itu ke dalam minyak, maka haramlah minyak itu. Tetapi jikalau diukupnya, ukupnya, biji ilangnya dengan segala bunga yang tersebut itu, kemudian maka didapatnya akan biji ilang itu supaya keluar minyaknya, maka haram memakai dia, lagi tidak kena fidyah. Biji bunga yang biji bunga itu dimasukkan ke minyak. Nah, bila tersentuh ini semua, bila dia pakai, dia cium, dia gantungkan bunga-bunga yang telah disebutkan itu, maka yaitu haram hukum dan terkena fidyah. Ya, nah, nanti saya cek kembali nama bunga-bunga apa ini. Ini harus tahu juga nih. Karena namanya istilahnya nggak pernah lihat bunga-bunga ini nih. Minyak wangi apa di Yaman ini. Ya. Dan demikian lagi, tidak mengapa memakai buah-buahan yang harum bau-baunya seperti tufah. Dan tidak mengapa memakai memakai buah-buahan yang harum baunya seperti tufah, bukan tufah ya. Tufah. Itu kitab tufah itu. Ini tufahun, itu apel dipakai cium. Itu wangi. Buahku ini dicium. Buah tak apa-apa. Seperti tufahun dan safaral jun, apalagi ini. Buah-buahan apa kok ni? Entah kelapa dan binafsaj dan limau tarin. Limau tu jeruk. Limau tarin. Tu jeruk perut, jeruk apa. Ini kalau buah-buahan enggak masalah. Apabila dalam keadaan iram. Karena dia buah itu makanan. Makan, kemudian tidak mau beli, dicium dulu. Jadi enggak jadi, pokoknya dicium dulu. Baik ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali, nanti kita buat simpulkannya. Apa-apa saja yang diharamkan, baik laki-laki dan perempuan itu tadi. Ini agak istilahnya agak berat-berat nih, istilahnya nih. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.